Di sini di cover ada tulisan Partai Buruh hampir bisa dipastikan lolos parliamentary threshold minimal 4% dengan elektabilitas nasional Partai Buruh sebesar 4,778% dari pemilih buruh beserta keluarganya. Ini dari mana? Nanti kita paparkan sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan kita secara komprehensif. Ini adalah elektabilitas buruh memilih Partai Buruh. Seandainya pemilihan legislatif DPR RI dilakukan hari ini, ada beberapa nama partai politik. Partai mana yang Anda pilih? Jadi kita menyampaikan daftar partai ke calon responden itu. Kemudian responden memilih dari daftar partai, list partai yang kita sebutkan. Dari kurang lebih 18 partai, di sini nomor 1 Partai Buruh sebanyak 62,5% dipilih. 62,5% dipilih. Berikutnya 8,1 memilih PDIP, 7,4% Gerindra, 2,7% Golkar, dan seterusnya. Di situ ada yang menyebutkan PKB, PKS, Demokrat, Nasdem, P3, PAN, Partai Umat, PSI. Di sini juga ada yang menyebutkan belum memutuskan, tidak memilih, masih merahasiakan, termasuk juga golput, tidak tahu, tidak jawab, total kumulatif 12,8%. Ini buruh memilih Partai Buruh. Ini adalah distribusi per provinsi di 38 provinsi ya, di mana dari mayoritas 62,5% buruh memilih Partai Buruh, terlihat sebaran di tiap provinsi pun juga dominan Partai Buruh. Hanya di beberapa provinsi seperti Provinsi Jateng memang hampir bersaing kuat dengan PDIP. Seperti itu. Kemudian setelah itu diperoleh, ada hubungannya dengan tabel elektabilitas Partai Buruh ya, berdasarkan hasil survei di 393 kabupaten kota, 38 provinsi. Kalau kita bersumber dari data statistik lain, sumber data KPU terutama tahun 2023, daftar pemilih secara keseluruhan gabungan dari DPT, DPTB, DPK kurang lebih 212.567.227. Ini total daftar pemilih ya. Dari daftar pemilih tersebut berdasarkan analisis data sebelumnya dan sudah dianalisis berikutnya secara matang dan secara validasi dan akurasi, prediksi pemilih datang ke TPS atau partisipasi pemilih sebesar 79%-nya. Kalau dari 212 juta, maka prediksi yang datang ke TPS ini ada 167.921.256. Dari partisipasi pemilih ini diprediksi yang sah sebanyak 89,3%, yang tidak sah 10,7%. Artinya prediksi suara sah nasional ini kurang lebih 89,3% ini kurang lebih 149.902.703 orang. Nah, jumlah prediksi suara sah nasional ini akan menjadi pembobot untuk perhitungan elektabilitas secara nasional. Pertama, elektabilitas, kita bicara elektabilitas Partai Buruh. Prediksi jumlah buruh yang sebagaimana saya sebutkan dipaparkan tadi sebelumnya, tanpa keluarga di 38 provinsi berdasarkan data sebaran pembinaan Kemenaker tahun 2022 sebanyak 8.184.700. Kalau kita prediksikan dari elektabilitas buruh atau pekerja memilih Partai Buruh sebesar 62,5% ya,
Jadi dari 62,5% terhadap 8.184.700 ini sebesar 5.115.434. Jadi buruh atau pekerja memilih partai buruh di 393 kabupaten kota sebanyak 5.115.434. Maka dengan demikian elektabilitas partai buruh terhadap prediksi suara sah nasional tanpa keluarga itu sebanyak 5.115.434 dibagi 149.902.703 menghasilkan elektabilitas sebesar 3,41%. Itu tanpa keluarga. Itu tanpa keluarga. Sedangkan bagaimana kalau kita libatkan di dalamnya beserta keluarga? Karena pemilih itu suami istri dan kemungkinan juga minimal 17 tahun atau sudah menikah, anaknya juga mungkin menjadi pemilih. Seperti itu. Maka kita prediksikan jumlah buruh beserta keluarganya di 38 provinsi berdasarkan data sebaran pembinaan Kemenaker. Kalau saya mengerucut kepada sumber data BP Jam Sostek dalam memprediksi jumlah buruh dan keluarga, maka setidaknya dari data Kemenaker tersebut dikalikan dengan koefisien 1,4. Dan 1,4 itu dari mana? Itu sudah dianalisis oleh BP Jam Sostek. Nah, maka dengan demikian jika koefisien ini saya kalikan terhadap 8.184.700, maka sebenarnya buruh dan pekerja yang memilih partai buruh itu ada sebanyak sebenarnya menyebar di 11.458.580 orang beserta keluarganya. Dan buruh memilih partai buruh sebesar 62,5%, akhirnya secara perhitungan sebesar 7.161.612 orang beserta keluarganya. Nah, dengan demikian jika buruh atau pekerja beserta keluarganya yang memilih partai buruh, secara nasional bisa saya hitung elektabilitas partai buruh beserta keluarga terhadap prediksi suara sah nasional 7.161.612 orang beserta keluarga dibagi 149.902.703 sebesar 4,778%. Kurang lebih seperti itu. Kenapa buruh mayoritas memilih partai buruh? Hasil survei menunjukkan buruh atau pekerja memiliki harapan besar terhadap partai buruh di dalam memperjuangkan aspirasi mereka, terutama upah yang layak, lapangan pekerjaan, uang pesangon yang layak, pemberantasan korupsi, penghapusan outsourcing, jaminan sosial, jamkes, pensiunan, jaminan hari tua, dan lain-lain. Penolakan sistem karyawan kontrak dan kestabilan harga barang. Itu adalah top line-nya. Kemudian yang kedua, kenapa buruh mayoritas memilih partai buruh? Buruh atau pekerja menilai positif dan percaya bahwa partai buruh adalah partai yang paling keras menolak Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Terungkap 57,3%, dan partai yang paling peduli memperjuangkan nasib kaum buruh, petani, dan masyarakat kecil. Terungkap sebanyak 65,7%. Kenapa buruh mayoritas memilih partai buruh? Buruh atau pekerja tergolong sangat puas terhadap peran serikat buruh dan petani yang merupakan pendiri partai buruh dalam memperjuangkan hak mereka. Terungkap sebanyak 87,8%. Dan buruh atau pekerja juga sangat menggantungkan harapan terhadap caleg atau dewan nantinya yang terpilih dari partai buruh. Mereka sangat setuju bahwa kaum buruh harus memilih caleg dari partai buruh.
terungkap sebanyak 90,7%. Kurang lebih seperti itu. Jadi terakhir yang ingin saya sampaikan, dalam kegiatan survei, sampai dengan survei ini dilakukan, maka ini adalah merupakan opini yang berkembang di kaum buruh dan pekerja. Dan tentu saja ini disclaimer saya ya, ini bisa sama sampai hari pemilihan 14 Februari 2024, bisa juga berubah, tergantung bagaimana kadar internal Partai Buruh menjaga pemilih Partai Buruh di lapangan, menguatkan mereka, tentu juga menjaga dari eksternal, barangkali ada serangan politik uang atau kampanye politik hitam atau black campaign dan sebagainya. Jadi sekali lagi, sampai sejauh kegiatan survei kemarin dilakukan 10 sampai 20 Desember 2023 kemarin, elektabilitas Partai Buruh sudah mencapai 4,778%. Tentu saja kalau melihat ambang batas parlemen atau parliamentary threshold, diprediksikan Partai Buruh berpeluang besar lolos ke parlemen.